Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di teknik storytelling untuk komunikasi yang efektif dan inspiratif. Apa sih storytelling itu? Jadi storytelling adalah seni menyampaikan cerita dengan cara yang menarik dan menggugah emosi. Karena menurut beberapa penelitian, suatu informasi, sebuah pesan, bahkan nilai-nilai, juga produk-produk ya, jasa dan lain-lain yang kita mau tawarkan, kita jual, kita publikasikan, kita ajak orang-orang untuk ikut serta dalam suatu gerakan ataupun untuk membeli produk dan jasanya, itu akan lebih menarik jika kita sampaikan dengan sebuah cerita. Karena akan relate dengan emosi yang mereka rasakan, akan tahu eee, pembaca atau pendengar itu bisa merasakan bahwa ketakutan-ketakutan mereka dipahami, keresahan-keresahannya dimengerti, kebutuhan-kebutuhannya juga diberikan solusi. Gitu. Jadi storytelling itu digunakan untuk mempengaruhi, mengedukasi, dan menginspirasi audiens dalam berbagai konteks ya. Bisa untuk gerakan, bisa untuk jualan. Nah, poin-poin utamanya dalam storytelling itu adalah membangun koneksi emosional. Jadi, misalnya kita ingin bikin pembaca atau pendengar itu relate dengan produk kita, dengan ajakan kita, karena kita punya kedekatan emosi dengan mereka. Misalnya kita sama-sama concern, merasa peduli terhadap kota yang semakin banyak sampah, ya kan? Rasanya gimana nih? Ya, emosinya disulut, di-trigger, ya, dibangkitkan. Kemudian setelah membangun emosi, kedekatan emosi, koneksi emosi dengan pembaca dan pendengar, kita membuat pesan yang lebih mudah diingat. Nah, jadi kadang nggak harus panjang, pendek, tapi langsung mengena dan on point. Kemudian poin berikutnya yaitu meningkatkan keterlibatan audiens. Sehingga ketika pembaca atau pendengar itu dilibatkan, ikut berpartisipasi, maka akan semakin dia merasa terhubung dengan ajakan kita dan merasa tidak digurui ataupun disuruh. Gitu. Dalam storytelling kita biasanya menggunakan bantuan sebuah karakter yang menarik, tokoh utama yang relevan dengan audiens, ya. Maka suatu riset data tentang siapa audiens kita, seperti apa kebiasaan mereka, kebutuhan mereka, perilaku mereka itu menjadi salah satu faktor penting untuk kita menentukan karakter yang kita pilih dalam story kita. Kemudian ada konflik atau masalah. Jadi ada sebuah tantangan yang harus diatasi oleh karakter tersebut dalam cerita ini. Kemudian harus ada emosinya karena membangkitkan perasaan audiens. Kemudian ada solusi atau pelajaran penutup yang memberikan solusi ataupun inspirasi. Model ceritanya dengan pembukaan yang kuat, jadi ada hook ya, ada clickbait-nya, sehingga si pendengar tadi tertarik untuk mendengarkan cerita kita dari awal sampai akhir. Kalau pembukaannya tidak kuat, tidak cukup kuat, maka si pembaca dan pendengar pasti tidak akan mengikuti cerita kita. Kemudian ada pengenalan karakter dan latarnya, background-nya, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Kemudian ada konflik yang menantang, ini yang menjadi poin utama. Kemudian ada klimaks yang mengesankan, apakah si tokohnya itu berhasil atau gagal atau mengalami suatu peristiwa yang menegangkan. Kemudian ada resolusi dan pesan akhir. Tipsnya kita bisa menggunakan analogi, ya, analogi itu persamaan dengan suatu metafora. Nanti kita akan berlanjut lanjut, kemudian menciptakan kejutan atau twist, ya. Kemudian tambahkan detail visual untuk membangun imajinasi sehingga si pembaca atau pendengar ini bisa membayangkan seperti apakah situasinya, konteksnya ya. Kemudian gunakan bahasa yang sederhana dan relatable. Jangan terlalu canggih sehingga malah tidak mudah dipahami. Poin-poinnya ya jangan terlalu panjang dan bertele-tele ya, tidak relevan dengan audiens, tidak memiliki pesan yang jelas. Ini hindari.
Kemudian, poin-poin yang bisa kita ikut sertakan dalam storytelling ini mungkin cerita sukses pelanggan, jadi testimoni dari pelanggan kita, bisa juga kisah inspiratif yang mengubah hidup, ataupun narasi perjalanan produk atau layanan. Jadi misalnya sebuah produk ini berasal dari mana, kenapa dibikin, seperti apa perjalanan dan tantangan-tantangannya, bagaimana dia melewati tantangan tersebut, mengalami breakthrough ya, melakukan terobosan sehingga kemudian sukses. Nah, ini teman-teman nanti bikin kisah pendek tentang pengalaman pribadi sebagai latihan ya. Kemudian identifikasi elemen cerita, ada karakter, konflik, dan solusi. Kesimpulannya, storytelling adalah alat yang kuat untuk mempengaruhi dan memotivasi, kuasai elemen dan struktur cerita untuk presentasi yang lebih berdampak. Begitu teman-teman, selamat mencoba.